Di madrasah atau di sekolah itu kalau yang kita dapat dari ilmu yang kita pelajari cuma 30%. Yang 70% ketika kita ke madrasah ya harus ikut-ikut. Ya, selamat datang di segmen Jendela Alumni. Segmen kali ini sangat spesial karena saya kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa. Yang pastinya datangnya dari alumni MA Taris sendiri. Untuk apa saya undang di sini? Untuk membicarakan beberapa obrolan yang lagi hangat, topik terkini, dan dari yang nggak penting sampai ke hal yang paling penting. Dan pada hari ini saya kedatangan bintang tamu spesial dari alumni Taris juga, Mas Frika. Halo Mas Frika. Halo. Apa kabar? Tapi alhamdulillah, terima kasih. Mas Frika ini alumni tahun berapa kalau boleh tahu? Alumni tahun ini 2019-2020. 2019-2020. Alumni Corona ya, Mas? Betul sekali. Selamat Anda lulus karena berkat pertolongan dari Corona. Oke, BTW Mas Frika ini selain di madrasah, Mas Frika ini juga aktif di pondok pesantren, benar? Benar. Oke. Di era pandemi ini, Mas, di masa-masa pandemi ini sangat berdampak sekali nggak sih di dunia pesantren adanya COVID ini? Tentu sangat berdampak sekali. Sangat berdampak ya. Sangat berdampak. Kemarin pas lagi rame-ramenya kemudian banyak yang diliburkan, pondok juga ikut libur ya? Ikut. Berarti santrinya pulang semua? Santri pulang semua kecuali ada sedikit orang yang menjaga pondok sendiri. Kalau sekarang? Kalau sekarang alhamdulillah kita sudah masukkan semua dengan taat kepada protokol kesehatan. Tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Tapi di sisi lain di sekolahan pun kita juga tidak bisa langsung bertatap muka dengan murid-murid kita juga. Guru dan murid nggak bisa bertatap muka. Ini problem. Menurut Mas Frika ini gimana sih? Ya menurut saya kurang bagus juga. Daring tentu juga bagus kalau menurut Menteri Pendidikan kemarin dengan program bagaimana caranya siswa dan guru bisa daring seperti ini kan program sebelum corona juga, Mas. Dan diwujudkan dengan corona. Tapi setelah kita lihat beberapa bulan ini kurang bagus juga dengan dunia pendidikan. Antara lain satu siswa dan guru kurangnya pemaksimalan belajar. Iya. Itu ya. Kemudian gini, Mas, ini kan banyak komplainan dari orang tua. Pak, kok nggak masuk-masuk sih sekolahnya? Kan banyak seperti itu kan. Apalagi wali-wali santri, pasti ada yang komplain seperti itu kan, cerita gitu. Anak saya kalau di rumah itu malah mainannya gadget terus, nggak pernah keluar rumah, seharian mantengin gadget. Saya kasihan dengan mata dia. Kan ada efek radiasinya, kemudian itu bisa berbahaya di mata kan. Jadi yang ditakutkan orang tua ya salah satunya itu, kemudian anak menjadi kecanduan gadget gara-gara daring ini. Nah, kemudian gini, kalau dari aspek taklim sendiri ya, kalau kita belajar taklim itu kan ada adabul muallim, adabul muta'allim. Bagaimana berperilaku sebagai guru atau bagaimana berperilaku sebagai seorang murid. Ini dapat diwujudkan kalau bertatap muka kan? Tentu. Iya kan? Iya. Misalnya adab seorang murid terhadap guru. Ya kan, kalau ketemu gurunya salam, kemudian amit. Nah, ini bisa nggak diterapkan di dalam daring? Sementara nggak bertatap muka. Bisa sih sebenarnya, Mas. Bisa ya. Bisa tapi tidak maksimal. Tidak maksimal. Tentu dengan cara berbahasa yang baik kepada guru lewat voice kan bisa. Tentu kan, tapi kurang maksimal juga untuk dunia di taklim muta'alim. Jadi kalau dari perspektif kitab Ta'limul Muta'alim ini, afdolnya, yang paling afdol orang menuntut ilmu atau belajar ini langsung tatap muka. Tatap muka. Oh iya. Tuh, jadi ada satu hal yang tidak bisa digantikan oleh teknologi, yaitu humanisme. Cinta juga gak bisa sih. Oke, pengalaman Mas Rika sendiri ini di pondok ini gimana untuk saat ini? Untuk saat ini saya masih dipercaya alhamdulillah untuk mengemban tugas sebagai pengurus pondok juga, dan diberi tugas untuk mengajar sedikit. Ngajar juga, Mas? Alhamdulillah. Alumni tahun kemarin langsung ngajar? Alhamdulillah masih diberi baru tugas. Ini, Mas? Baru ini. Oh enggak, sudah kelas 2 madrasah aliyah. Saya diberi mandat untuk mengajar. Kelas 2 aliyah sudah ngajar di pondok pesantren. Ini luar biasa sekali ya para penonton semuanya. Jarang-jarang ya kayak gini. Kok bisa ini bisa diceritakan bagaimana kok bisa kemudian diamanahi sebagai pengajar, ini gimana?
Itu kan dulu tradisi, Mas. Oh, tradisi. Tradisi. Ya. Pengangkatan pengurus baru. Alhamdulillah saya ketika diangkat menjadi pengurus diberi mandat untuk mengisi ke seksi pendidikan. Jadinya untuk mata pelajaran fasolatan itu yang ngisi pendidikan. Tapi sifatnya itu dulu itu cuma membaca begitu saja, Mas. Tapi setelah saya mengajarnya, saya kok kurang nyaman ya, kurang begitu maksimal santri baik cuma membaca. Akhirnya saya keluarkan ide saya, ada penerapan dengan cara kita ngaji bersama atau saya menerangkan murid mendengar, ya seperti itu saja. Ini inovasi pembelajaran yang ada di pesantren. Yang ya? ada di pesantren. Artinya pesantren ini, kalau yang saya tahu ya, pesantren itu hanya ngaji, kemudian kita maknani kan kayak gitu kan. Berarti ini cara lain penerapan metode pendidikan yang ada di pesantren. Dan ini lahir dari seorang Mas Frika yang pada saat itu masih kelas 2 aliyah. Keren banget loh. Malah sekarang ada sistem daring juga, Mas, online. Loh, pondok pesantren ada daring? Online ada. Kan kita pondok dengan sekolah kan bekerja sama, Mas. Jadi santri itu membawa HP semuanya. Nah, setiap pagi saya isi dengan daring. Ada nanti lewat Google Chrome mengerjakan, ada lewat Google Drive, ada lewat Zoom, Google Zoom. Nah, itu saya inovasikan walaupun itu dibantah dari kalangan pesantren karena sudah jauh dari kita pesantren. Iya, walaupun bisa, iya memang jauh dari pesantrenan, apalagi pesantren salaf, iya, ya kan? Tentu. Tapi kita nggak boleh menutup mata kita kalau kita ini hidup di dunia milenial, era milenial kan. Nah, kita butuh nama teknologi. Jangan sampai kita kemudian gaptek ya, atau gagap teknologi, nggak tahu ini caranya pakai mana, ini begini-begini. Nah, masa pesantren cuma diajari ngaji dan sholat doang? Nah, itu pikiran jadul seorang santri itu begitu sebenarnya, Mas. Tapi walaupun begitu juga wajar menuai kontroversi di pesantren dari bagian pengurus dan lain-lain. Oke, keren banget ini, guys. Yang perlu dicontohin, Mas Frika. Langsung aja ini saya kasih link Instagramnya di bawah ini ya. Nanti di follow, bisa tanya-tanya sendiri sama Mas Frika. Oke, kemudian Mas Frika ini dulunya kayaknya pernah atau sempat menjabat sebagai ketua OSIS. Iya. Berapa periode itu? Ya, 1 periode sebagai ketua dan setengah periode sebagai pengurus. Setengah periode pengurus, kemudian 1 periode jadi ketua. Dalam 1 tahun atau 1 periode masa jabatan jadi ketua OSIS ini banyak manisnya atau banyak pahitnya sih? Manis semua, nggak ada pahitnya sama sekali, nggak ada. Kalian kan kemudian ada orang yang mengatakan inilah kehidupanku, manis pahitnya jadi ketua OSIS. Ini terlalu mendrama atau gimana? Terlalu dramatis. Manis pahit itu kan tentang rasa, Mas. Bagaimana kita menikmati semuanya kan menjadi manis. Kalau Mas Frika sendiri ketika jadi ketua OSIS ini gimana? Ya, OSIS ini sangat menyenangkan menurut saya. Selain UKM ya, Unit Kerja Madrasah, yang dibentuk pada tahun 1972 ya, Mas. Pada masanya Pak Harto, tapi Menteri Pendidikannya Pak Mas Judi Syahid. Ingat ketika antara kontroversi pengurus dengan kepala sekolah karena mereka membuat organisasi sendiri di luar madrasah, dan bagaimana apakah taat kepada ketua organisasi atau kepala sekolah itu kan membingungkan, Mas. Ya, saya ambil dari situ. Dulu aja siswa sampai begitu membuat organisasi. Harus bertentangan dengan negara, harus bertentangan dengan guru, kepala sekolah dan lain-lain. Kita sekarang kan tinggal menjalankan. Sudah ada yang namanya OSIS. Ya bagaimana kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Tentu di dalam OSIS itu banyak sekali problem-problem yang harus kita hadapi. Ya banyak guru-guru bilang ada masalah besar sekali dari OSIS yang katanya dulu mati, dan bagaimana menghidupkan OSIS kembali ini juga sangat sulit sebenarnya, Mas. Problem yang sangat besar. Apalagi dari CV saya ya, saya sebagai pengurus di pesantren juga, santri juga, sibuk pesantren juga, sibuk sekolah juga, ini juga sangat bagaimana bagi waktunya sangat sulit sebenarnya. Bagi waktu ya. Iya. Kadang sampai kayak gini. Kalau kita aktif di OSIS atau di organisasi atau di pesantrenan, kadang sekolah kita kemudian terbengkalai, ya kan? Lalai dalam tugas, ada PR nggak dikerjakan, sering dimarahin guru, sering bolos, jarang masuk, kan kayak gitu, kan? Mas Frika sendiri ini, selain Mas Frika ini jadi ketua OSIS, masih bersekolah, kemudian juga masih jadi pengurus pondok, ngajar juga di pondok. Bagi waktunya ini gimana, Mas Frika? Itu sebenarnya nggak
rumit-rumit amat mas. Tergantung kita sendiri ya. Kan sekolah ya saya sayangkan juga karena kelas 1 kan saya sekolah sampai jam 1 mas. Nah, iya. Akhirnya diubah lagi sampai setengah 2 dan akhirnya pulang jam 2 kurang 10 menit ya, itu yang saya sayangkan. Ya di pondok kan nggak ada waktu, apalagi kita tambah osis nanti ada setelah pulang bisa ada kegiatan sampai ngasar, setelah asar nanti ada ngaji terutama ya di pondok sampai jam 5, nanti jam 5 sampai jam 6 ada mandi dan lain-lain, nanti sampai jam 10 kan itu sudah pondok semua. Itu ngejalanin semua itu nggak ngantuk apa mas? Iya, ngantuk sih pernah mas, ngantuk, bosan sih pernah, tapi ya semangat kita ya harus dikembangkan kembali. Ini agar kita bisa terus eksisten ya. Iya. Eksistensi kita dalam dunia sekolah, pesantren, OSIS ini harus tetap terjaga ya. Iya, tentu. Keren sekali ini. Tapi gini mas, kadang kan kemudian banyak anak-anak ya, remaja-remaja ini kan kemudian berpikir, ngapain sih ikut OSIS? Nah ini kan, ngapain sih ikut OSIS? Wong saya sekolah saja ini sudah bingung, seorang yang wegah mikir, kakean tugas, kakean PR, ngapain sih ikut OSIS? Nah itu yang mereka tidak mau belajar tentang OSIS itu mas. Banyak saat diceritakan, ketua OSIS nggak punya malu, ngapain ketua OSIS nggak dibayar kok mau begini-begini ya. Itu pikiran-pikiran yang di bawah rata-rata. Terus gimana kita memikirkannya kalau kayak gitu? Ngapain sih ikut OSIS nggak dapat apa-apa, malah ikut OSIS dapat capeknya saja? Nah, itu mereka nggak tahu karena kan tadi mas, 100% di madrasah atau di sekolah itu kalau yang kita dapat dari ilmu yang kita pelajari cuma 30%. Yang 70% ketika kita ke madrasah ya harus ikut-ikut seperti itu. Coba mereka suruh tahu, apakah tahu masalah OSIS, masalah seksi pendidikan, masalah seksi pembinaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, masalah industri, masalah lain-lain, mereka nggak akan tahu. Walaupun itu pahit, ya kita harus hadapi. Pahit dulu ya. Pahit dulu. Di akhir iya. Ya. Oke, tadi saya tertarik dengan ini konsepnya Mas Frika tadi. 30% itu yang kita dapat dari sekolahan. Iya. Dari 100% kita hanya didapat 30%. Yang 70%-nya ini kemudian kita dapat dari mana? Nah, 70% itu kan kalau banyak orang mengatakan ya 70% ketika kita lulus ya Mas, mencari. Nah, itu kalau kita cari ketika sekolah juga bisa Mas. Terutama ikut OSIS begitu kan bisa. Orang-orang nggak tahu akan kunjungan industri, kita sebagai pengurus OSIS tahu sudah pernah. Kita pernah ya seperti ini juga kan, kalau saya nggak ketua OSIS nggak mungkin Mas undang saya. Nggak mungkin saya undang Mas Frika kalau dia nggak ketua OSIS. Ya itu salah satu manfaatnya juga. Ya keren juga ini Mas Frika. Keren. Oke, kemudian ini Mas. Nah, tadi kan kalau kita ikut OSIS tuh apa untungnya sih sebenarnya? Selain tadi itu, kemudian apakah di OSIS ini kita kemudian bisa terus mengatur atau mengorganisir segala komponen-komponen yang ada dalam OSIS ini secara general? Artinya kan gini, kita besok kan dihadapkan dengan kehidupan masyarakat yang begitu kompleks. Iya. Apakah dari OSIS ini kemudian kita dapat belajar tentang hal itu? Tentu kita bisa. Saya kan sebagai ketua ya di OSIS, membawai 21 peserta pengurus. Waktu itu kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2. Membawai 21 pengurus, ada namanya MPK ya, Majelis Permusyawaratan Kelas. Dari setiap kelas ada 2 orang mewakili. Jadinya 2 kali 9 ada 18. 18 tambah 21. Itu yang saya tanggung jawab kepada mereka dan 300 murid Emataris. Menjadi siswa nomor 1 di Emataris. Sangat berat loh Mas. Itu baru yang 300-an ya? Iya. Gak kebayang kalau misalnya itu ada berapa ribu. Dan anak seusia remaja. Artinya gini, usia-usia remaja ini menjadi usia-usia yang sangat vital sekali kan. Sangat penting untuk bisa berkembang, mengembangkan segala kemampuan yang ada. Ini salah satunya melalui organisasi memang ya. Iya. OSIS yang ada di madrasah. Luar biasa sekali. Oke, karena ini segmennya sudah selesai. Terima kasih Mas Frika atas kedatangannya. Semoga sukses selalu. Dan jangan lupa tetap stay di YouTube Emataris karena kita akan mengundang beberapa alumni lagi di segmen Jendela Alumni. Nantikan selanjutnya
di channel M Ataris. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kalau ingin follow IG-nya Mas Frika ada di kolom bawah ini, di kolom deskripsi. Oke, terima kasih Mas Frika sekali lagi. Oke, say goodbye.